Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Radu Yendra sebagai pengelola rumah sakit dan rumah singgah matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran matematika untuk siswa SMP kelas 7 semester 2. Jadi kita menggunakan buku yang resmi dari Kementerian Pendidikan yang dapat di-download melalui Google Searching. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai suatu konsep perbandingan. Nah, kita akan membahas konsep perbandingan yang mana konsep ini termasuk ke dalam bab 5. Oke, kita akan coba lihat perbandingan. Kita akan lihat teori yang akan kita bahas. Oke, kita akan membahas perbandingan untuk SMP kelas 7 semester 2. Nah, sebelum membahas perbandingan ini mungkin lebih baik kita lihat contoh yang diberikan oleh dalam buku tersebut, di mana perbandingan itu tentu kita melibatkan objek. Nah, perbandingan itu tentu kita akan membandingkan beberapa objek. Mungkin membandingkan 2 objek, 3 objek, dan seterusnya. Nah, pada contoh yang diberikan pada gambar pada buku, di mana katanya ada sebuah foto, di dalam foto ini terdapat 16 orang. Oke, ada orang pertama, ya, ini orang ke-1, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, orang keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, 13, 14, 15, 16. Nah, dalam gambar ini ada 16 orang. Nah, katanya dalam keterangan yang diberikan dari 16 orang ini ternyata diketahui ada 7 wanita, ada 9 pria. Jadi kalau kita lihat ada 7 wanita, ini wanita 1, oke. Ini wanita 2, wanita 3, wanita 4, wanita 5, wanita 6, dan wanita 7. Di sini diberikan ada 7 wanita dan ada sisanya tentu 9 pria. Jadi informasi yang kita peroleh dalam foto ini yang pertama ada 16 orang. 16 orang. Oke, ini informasi yang kita miliki. Yang kedua, informasi yang kita miliki adalah dari 16 orang ini 7 wanita. Nah, ini informasi yang ada. Lalu informasi yang ketiga yang kita miliki sisanya 9 pria. Nah, ini yang kita miliki. Nah, dari informasi 3 informasi ini ada beberapa pernyataan yang digunakan untuk membahas perbandingan. Contoh misalnya pernyataan pertama, 7 dari 16 orang adalah perempuan. Nah, benar kan? Jadi 7 tadi informasi wanita dan totalnya itu ada 16 orang. Jadi kita bisa mengatakan 7 dari 16 orang itu adalah wanita. Yang kedua, dapat kita lakukan pernyataan sebagai berikut. Perbandingan banyak laki-laki dan perempuan adalah 9 berbanding 7. Jadi kalau kita lihat tadi definisi perbandingan membandingkan 2 objek. Ada objek laki-laki, ada objek perempuan. Nah, karena informasinya tadi ada 9 pria dan 7 wanita,
Maka kalau dikatakan perbandingan laki-laki dan perempuan, tentu 9 berbanding 7. Itu yang kedua. Pernyataan yang ketiga katanya, banyak laki-laki di dalam foto adalah 2 lebih banyak daripada perempuan. Ya betul. Tadi laki-laki ada 9, wanita ada 7. Tentu kalau kita lihat jumlah antara pria dan wanita lebih banyak 2 pria. Maka dikatakan di sini banyak laki-laki di dalam foto adalah 2 lebih banyak daripada perempuan. Kalau kata 2 kita ganti dengan 3, benar atau salah? Ya salah. Kenapa salah? Karena kalau 3 tidak mungkin. Selisih 9 dengan 7 kan 2. Nah, maka yang benar adalah 2. Maka yang benar di sini adalah 2. Jadi kalau kita lihat konsep perbandingan dari contoh yang pertama ini, jelas sekali kita dapat melakukan berbagai pernyataan terhadap beberapa kemungkinan atau beberapa hal yang dapat dihasilkan dari sebuah sumber dari objek yang kita lihat. Seperti contoh, ada 16 orang, 7 wanita, 9 pria. Yang pertama dinyatakan bahwa 7 dari 16 ini adalah wanita. Yang kedua adalah perbandingan laki-laki dan perempuan 9 berbanding 7. Yang ketiga tadi adalah banyak laki-laki di dalam foto 2 lebih banyak daripada perempuan. Karena 9 kurang 7 adalah 2. Ini contoh yang pertama. Nah, kita coba tes lihat contoh yang lain. Nah, ini dia. Siswa SMP Sukamaju diminta untuk memilih membaca berita melalui media online atau media cetak. Kalau dia ada 150 siswa, 100 siswa memilih media dan sisanya tentu 50 memilih media cetak, maka informasi yang kita miliki satu. Nah, ini informasi yang pertama, ada 150 siswa. 150 siswa. Informasi yang kedua yang kita miliki adalah 100 memilih media cetak. 100 memilih media cetak. 100 memilih media online. 100 memilih media online. Dan informasi ketiga yang kita miliki adalah 50 memilih media cetak. Nah, ini informasi yang kita miliki. Nah, kita akan lihat apa pernyataan yang dapat diberikan sesuai dengan contoh. Yang pertama katanya, sepertiga dari siswa Sukamaju memilih media cetak untuk membaca berita. Nah, dari mana angka sepertiga ini diperoleh? Nah, kita tahu bahwa 50 dari 100. Oke, 50. Kita lanjutkan kembali. Kita tahu bahwa 50 dari 50 dari 150 menyukai media cetak, memilih media cetak. Nah, media cetak. Ini yang kita pahami di awal. Lalu kalau begitu,
angka sepertiga ini muncul dari konsep 50 dari 150. Nah, sama dengan kalau kita sederhanakan menjadi 1/3. Nah, ini dia datangnya. Jadi kalau begitu, perbandingan itu dapat diartikan sebagai pembagian. Nah, itu yang pertama harus kita miliki. Yang kedua, kita akan lihat B, rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap media cetak adalah 2/1. Jadi kita lihat dari informasi media online, yang pertama tadi, konsep yang pertama kita jawab yang A, datangnya 1/3. Yang B, tadi kita katakan katanya 2, rasio banyak siswa memilih media online terhadap media cetak katanya 2/1. Dari mana datangnya? Kita tahu dari informasi ada 100 mahasiswa, 100 siswa media online dan 50 siswa memilih media cetak. Nah, artinya kalau kita sederhanakan tentu menjadi 2 bagi dengan 1. Nah, ternyata cara menulis rasio atau perbandingan boleh dengan menggunakan notasi tanda bagi. Nah, ini munculnya tadi angka 2/1 pada soal. Yang C, 1 dari 3 siswa memilih media cetak. Nah, kita tahu tadi yang C, media cetak itu ada 50 orang. Media cetak tadi menurut informasi ada 50 orang, sedangkan keseluruhan siswa ada 150. Jadi kalau kita sederhanakan tentu menjadi 1/3. Nah, cara membacanya artinya 1, nah ini tadi 1 dari 3 siswa memilih media cetak. Nah, kalau yang D, banyak siswa yang memilih membaca online 50 lebih banyak dari yang membaca media cetak. Yang D, cara berpikirnya tadi ada 100 media cetak, 100 media online dan 50 media cetak. Tentu 100 kurang 50 ada 50. Makanya D dikatakan ada media online itu 50 lebih banyak dari siswa memilih media cetak. Ya wajar. Tadi 100 media online dan 50 media cetak. Tentu 100 kurang 50 adalah 50. Ada 50 lebih banyaknya lagi penderita online. Berarti di sini 100 media online dikurang dengan 50 media cetak, berarti ada 50 lebih banyak lagi media online daripada media cetak. Sedangkan yang E, kita lihat pembahasan yang E, banyak siswa membaca online 2 kali lipat dari siswa media cetak. Kita lihat. Yang memilih media online itu 100. Oke. Dibandingkan dengan 50 media cetak. Berarti kalau disederhanakan 2/1. Artinya 2 kali lipat. Nah, yang menyukai media online berbanding media cetak. Nah, jadi semua konsep tadi kita harus paham dari informasi awal yang diberikan. Jadi kesimpulannya, perbandingan ternyata bisa diselesaikan dengan operasi bagi dan cara menulisnya juga dapat digunakan notasi bagi atau notasi per. Oke. Lanjut, contoh berikut.
Jarak rumah Ita dari sekolah 500 meter. Jarak rumah Doni dari sekolah 1,5. Nah, informasi yang pertama kita miliki, ingat informasi jarak rumah Ita, ini yang pertama informasinya, rumah Ita dari sekolah 500 meter. Informasi pertama. Informasi kedua, jarak rumah Doni. Ya, jarak rumah Doni dari sekolah adalah 1,5 kilometer atau 1.500 meter. Nah, ini informasi kedua. Nah, jadi kesimpulannya, dalam menentukan perbandingan, objek itu harus sama satuannya. Kalau mau dibuat meter, ini meter. Yang kedua juga harus dibuat dengan meter. Nah, hal yang dapat dilakukan, perbandingan jarak rumah Ita terhadap jarak rumah Doni dari sekolah. Nah, berarti rumah Ita tadi 500 meter berbanding jarak rumah Doni 1.500 meter. Ini saya katakan tadi, kita semua harus menjelaskan informasi yang kita miliki. Jadi sama dengan, maka operasinya kalau sama-sama dibagi 500 tentu 1:3 atau 1/3. Jadi perbandingan itu dapat ditulis 1/3 atau 1/3. Itu informasi yang berikut yang harus kita pahami, dan perbandingan menggunakan satuan yang sama. Kalau meter dia juga meter. Nah, sebaliknya kalau ditanya perbandingan rumah Doni terhadap rumah Ita dari sekolah, tentu dahulukan rumah Doni 1.500 meter berbanding rumah Ita 500 meter. Jadi tengok, kalau tadi Ita terhadap Doni, jarak rumah Ita terhadap rumah Doni. Kalau sekarang rumah Doni terhadap rumah Ita, tentu dulukan rumah Doni berbanding rumah Ita, atau di sini 3:1. Atau dengan kata lain, jarak rumah Doni 3 kali jarak rumah Ita. Dari mana muncul angka 3 ini tadi? 3 kali dari rumah Ita. Jadi perbandingan ini semakin jelas konsepnya kan. Jadi enak, semakin jelas konsepnya. Ada objeknya, ada informasi awalnya kita perhatikan, lalu kita tulis notasinya dengan menggunakan bagi atau per, lalu kita coba samakan satuannya. Nah, jadi dari konsep-konsep yang kita lihat tadi sangat jelas bahwa perbandingan ini tergantung kepada objeknya, apa yang ditanya, harus hati-hati. Dahulukan meletak dahulu yang ditanya. Kalau seperti tadi, jarak rumah Ita terhadap rumah Doni, berarti rumah Ita terlebih dahulu. Dan berikutnya jarak rumah Doni terhadap rumah Ita dari sekolah, berarti Doni dulu, baru Ita. Gitu. Hati-hati ya. Jangan sampai salah. Dalam perbandingan ini mudah, tapi sering menjebak pertanyaannya. Oke, kita tes dengan beberapa persoalan yang diberikan di dalam buku tersebut. Nah, kita coba lihat beberapa persoalan. Nah, ini dia, informasinya jelas. Nah, ini kalau udah seperti ini, informasi sudah ada, enggak perlu kita tulis lagi. Katanya di sini diberikan beberapa tinggi dan diameter dari berbagai macam kayu di Indonesia. Ada kayu damar di daerah Maluku. Wah, ini sambil belajar alam Indonesia, bagus soalnya.
kayu ulin atau kayu besi di Kalimantan, kayu hitam Sulawesi, gaharu di Kalimantan, ramin di Kalimantan. Diberikan satuannya tinggi dan diameter. Tingginya ada 65, ada 50, ada 40, dan seterusnya. Nah, informasinya sudah jelas. Lalu dari informasi yang ada ini, kita tidak perlu tulis lagi damar tingginya sekian, karena dari soal itu sudah nampak. Jadi informasi kita miliki, kalau ditanya orang, damar itu tingginya 65, diameter 150. Nah, kalau ditanya, tentu yang kita miliki informasi, damar, damar itu tingginya, damar memiliki tinggi 65 meter dan diameter, nah ini kalau mau dibuat informasinya, diameter 150 cm. Nah, ini dia. Hati-hati di sini ya. Hati-hati di sini. Jadi kalau begitu dapat kita lihat ini informasi dari damar dan seterusnya kalau mau dibuat ulin dan seterusnya. Nah, dari informasi awal ini kita akan lihat, gunakan tabel di atas untuk menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, Anton mengatakan rasio. Nah, ingat rasio ini sama dengan perbandingan. Rasio diameter ramin terhadap diameter ulin. Nah, di sini didahulukan ramin baru ulin. Lihat diameternya. Ramin 20 berbanding, ini 20, ingat yang A20 berbanding ulin. Ulin berapa diameternya? Ulin. Ramin tadi 20, ulin 120. Nah, kenapa 20? Karena yang didahulukan dalam soal itu adalah ramin, baru ulin gitu. Berarti 20 sama dengan dibagi 20, 1 berbanding 6. Sama-sama dibagi 20, 20 dibagi 20, 10 bagi 20. 1 berbanding 6. Ternyata soal yang A benar. Nah, ini dia. Dari hasil perbandingan rasio 20 berbanding 120. 1 berbanding 6. Benar. Yang B, Ria mengatakan selisih tinggi damar dan gaharu adalah 25. Tinggi, ingat yang diminta tinggi damar dan gaharu. Berarti tinggi damar adalah 65. Tinggi gaharu adalah 40. Ini berarti 65, ini soal yang A tadi, soal yang B 65 dikurang dengan 40 sama dengan 15. Ternyata jawaban 65 kurang 40 adalah 25. Ah, ini. Ternyata soal yang B benar. Nah, dia mengatakan selisih damar dan gaharu. Damar tingginya 65, gaharu 40, tinggi yang diminta tinggi. Ini variabel tinggi. Jadi jangan hati-hati melihat tabel. 65 kurang 40, 25 berarti benar. Yang C, Leni mengatakan bahwa keliling ulin sekitar 3/4 keliling damar. Nah, berarti kita lihat dulu keliling ulin. Kita ambil dulu keliling ulin. Kita ambil keliling ulin. Keliling itu PD. Oke, P-nya 22/7, keliling rumus keliling. Nah, kita bikin dulu rumusnya lah. Rumus keliling. Keliling ulin sama dengan P kali D. Kali diameter. Sama dengan 22/7 dikali diameter ulin. Mana ulin? Kali 120. Nah, ini kita biarkan aja begini, tidak usah kita cari. Yang berikut adalah keliling dari tadi ulin dengan damar. Keliling damar. Kita cari lagi keliling damar.
sama dengan rumusnya PD, Pi kali diameter, Pi-nya 20 sama dengan 22/7, dikali dengan damar tadi berapa? 150. Nah, jadi rasio keliling ulin keliling damar adalah 22/7 dikali 120 berbanding. Nah, ini tadi keliling ulin dibandingkan keliling damar 22/7 kali 150. Nah, ini dia. Nah, kalau kita ketemu bentuk seperti ini, tentu operasinya tadi dapat digunakan bagi, dapat digunakan per. Nah, kita coba per, kita hapus dulu. Kita hapus dulu yang soal yang kita hapus papan tulis kita dulu ya. Kita hapus papan tulis kita dulu. Nah, kita hapus papan tulis kita. Kita hapus papan tulis kita. Oke, berarti kita tulis kembali. Ini tadi penulisan menggunakan bagi. Sekarang kita gunakan per. Berarti 22/7 kali dengan 120 berbanding atau per. Tadi di atas ulin, di bawahnya damar 22/7 dikali 150. Wah. Karena ini sama 22/7, 22/7 berarti tinggal lagi 120/150 atau sama dengan sama-sama dibagi 10, 12/15. Kita bagi lagi sama-sama dibagi 3, 4/5. Nah, ternyata hasil perbandingannya tadi adalah 4 berbanding 5. Jadi kalau dia dikatakan 3/4 kali, tentu jawabannya salah. Yang benar adalah 4/5 kali. Karena kita tadi jawab 4/5. 4/5 kali. Nah, jadi sekali lagi menjawab perbandingan ini harus konsepnya pertama sekali. Kita perhatikan objek. Kalau dia tinggi, sama-sama tinggi. Tinggi dibanding dengan tinggi. Kalau dia diameter, diameter sama-sama diameter. Kalau dia keliling, tentu dicari dulu kelilingnya. Oke, lalu kita samakan satuannya, jangan lupa. Lalu lihat mana yang duluan, jangan lupa. Seperti soal yang A ini, yang duluan itu ramin dengan ulin, berarti ramin dulu, baru ulin. Nah, jangan salah. Yang B gitu juga, selisih damar dan gaharu, berarti damar kurang gaharu. Damarnya, tengok yang ditanya tinggi, berarti 65 kurang 40. Lalu yang C itu keliling ulin dan keliling damar. Nah, keliling ulin dulu, baru keliling ulin PD, ini rumusnya masih ada. Keliling damar PD yang melibatkan diameter, karena rumus keliling Pi kali diameter atau 2πr, 2 kali Pi kali jari-jari. Karena dalam soal ini diameter, kita gunakan diameter. Jadi saya rasa perbandingan yang kita lakukan, yang kita bahas pada pendahuluan ini sangat menarik sekali dengan beberapa kesimpulan yang telah kita berikan dalam penjelasan. Saya kira saya Rado Yendra, pengelola rumah sakit dan rumah singgah matematika, undur diri dulu. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.